Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala nurid bin salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra Mandiri yang berbahagia, kita hari ini masih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Pertama dan utama, mari kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, karunia-Nya kita masih diberikannya pas sehat, walafiat, panjang umur, dan juga nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman itu. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW yang ambil dari hadis Sahih Muslim yang begini: Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ini akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Jelas sekali dalam hadis itu diperintahkan bahwa kita semua umat Islam untuk membaca Al-Quran, karena itu adalah kitab sucinya umat Islam, dan itu adalah wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, menjadi petunjuk untuk kita semua dalam jalan kebaikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa syafaat itu memang ada beberapa. Yang paling kita tahu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Namun di lainnya ada juga syafaat dari malaikat, dari orang-orang soleh, dari anak yang masih kecil yang meninggal dunia. Dan yang paling utama yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran rutinkan saja ya. Jadi membaca Al-Quran bisa selesai sholat subuh kita baca Al-Quran, habis luhur baca Al-Quran 3 lembar, habis asar, habis maghrib, habis isya, maka atau kurang habis tahajud. Itu amannya semua dapat melakukan di mana saja. Sekarang di era digital ini, kita ada Al-Quran di HP. Kita bisa baca di mana saja, asal jangan di tempat yang kotor seperti kamar mandi. Membaca yang rutin itu lebih diutamakan daripada membaca sekaligus. Contohnya, seseorang membaca sekaligus 15 juz, tapi setelah itu dia 4 bulan, 3 bulan dia tidak membacanya lagi. Yang lebih utama adalah pekerjaan yang kontinu, rutin, tapi dia terus memberikan hikmah kepada diri kita, niatkan diri kita. Mitra Mandiri yang berbahagia, kita umat muslim harus bisa membaca Al-Quran. Kalau yang belum bisa, jika belum bisa membacanya, mulai dari sekarang. Walaupun teman-teman Mitra Mandiri sudah dewasa atau remaja, belum bisa membaca Al-Quran, tidak masalah. Belajar dari sekarang. Kita mulai seperti anak-anak kita sekarang pada pintar-pintar membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Mulai belajar juga. Kita tidak usah gengsi dengan diri kita, walaupun kita sudah remaja atau dewasa. Mulailah mungkin dari Iqra, ya. Di situ ada Iqra 1, 2 sampai 6. Mulai dari situ, kemudian lanjutkan lagi sudah lancar dan lanjut teruskan. Kemudian jika yang sudah mampu membacanya, tambahkan. Jika hari ini misalkan membaca 2 lembar, besok tambahkan 3 lembar. Dan jika kita sudah mencapainya juga, maka kita pelajari artinya. Agar supaya Al-Quran itu membekas dalam hati kita, karena dia adalah menjadi petunjuk jalan kebenaran, sebagai huda, sebagai petunjuk kepada kita semua, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian jika Mitra Mandiri juga sudah mampu membaca artinya, ya, kita pelan-pelan membaca artinya itu ada supaya lebih terasa dalam hati kita, menggerakkan hati kita. Dia sudah mampu belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Ada ilmu tafsir, ya, bisa tafsir Jalalain,
tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali tafsir yang lain yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua. Dan yang terpenting kita belajar juga mencari guru. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kita mempelajari ilmu-ilmu tafsir tersebut agar supaya lebih luas pengetahuannya. Bukan sekedar membaca, tapi juga kita mencari ustadz ataupun bu dalam rangka peningkatan bacaan Al-Quran kita. Dalam era yang serba canggih saat ini dan juga instan saat ini, kita membutuhkan ketenangan sesungguhnya. Dari mana kita dapat ketenangan itu? Kalau kesenangan mungkin gampang kita peroleh. Dah dengan tertawa dengan teman-teman saja kita sudah senang. Mana yang kita cari? Ketenangan atau kesenangan? Tentunya ketenangan. Karena dalam ketenangan sudah ada pasti ada senang. Tapi dalam senang belum tentu ada ketenangan. Jadi cara mencarinya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena dalam hati kita akan merasa damai, tenang, sehingga kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini dapat dilalui dengan baik, ikhlas, dan menerima semua keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Mandiri, selanjutnya jika kita membaca Al-Quran, sudah tentu yang saya sampaikan tadi adalah mendapatkan tunjuk dalam hati kita, dan Al-Quran kita diturunkan pada bulan Ramadan yang suci, seperti dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran, ya, dan jadi huda, tunjuk, bayyinat, keterangan yang lainnya yang membawa kita kepada kebaikan. Oleh karenanya di dalam membaca Al-Quran itu setelah selesai kita biasa berdoa. Ada doa setelah kita membaca Al-Quran, yaitu Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'al lana imama, dan jadikanlah dia sebagai imam, wa nura, dan cahaya, wa huda, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Mandiri yang berbahagia, doa seperti sampaikan nanti di situ Allah kita meminta kepada Allah untuk beribadah. Kita baca Al-Quran di kantor, Allah memberikan rahmatnya di ruangan kita, di kantor kita. Kita bacakan di mobil, ya, semua dihalamati dengan bacaan digital, Al-Quran digital, dipenuhi rahmat juga dengan membaca Al-Quran. Kita berada di masjid apalagi, dan di semua tempat, kecuali tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, seperti di kamar mandi atau tempat yang tidak baik ataupun kurang layak untuk dibacakannya. Mitra Mandiri yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya marilah kita berteman dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, yang kelak nanti Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaat kepada kita semuanya pada hari pembalasan buah. Juga bisa juga membantu kita, memberikan syafaat kepada kita di dalam buku kita. Karenanya dekatkan terus dengan Al-Quran, cintai Al-Quran. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.